Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan santriwati kaum muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita lanjutkan pelajaran atau sesi yang ke-13, yaitu hikmah dari i'tikaf. Sebelumnya mari kita mulai dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Al-hikmatu minal i'tikaf. Hikmah dari i'tikaf. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim berkata begini, lamma kana salahul qalbi wastiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah ta'ala mutawaqqifan ala jam'iyatihi ala Allah ta'ala ya. Jadi ketika kesolehan hati dan istiqomahnya hati menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan memfokuskannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka misalkan ketika itu walamma sya'ithahu biiqbalihi bilkullih ala Allah ta'ala, dan ketika itu hati ada kegelisahan, kegundahan, kegalauan ya, fa inna sya'ithal qalbi la yalumhu illal iqbal ala Allah ta'ala. Nah, maka sesungguhnya untuk mengobati kegelisahan, kegalauan, kegundahan hati ya, tidak akan terobati ya, kecuali memang kita memfokuskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya sebagai mukadimahnya. Kemudian lagi ada beberapa hal yang menambah kita suka gelisah dan terhalang, terganggu minimalnya fokus kita untuk berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kira-kira? Wa kana fumulu ta'ami wasyarabi wa fumulu mukhalatatil anam wa fumulul kalami wa fumulul manam mimma yaziduhu sya'ithan wa yushattituhu fi kulli wadin wa yaqta'uhu an sayrihi ila Allah ta'ala au yudha'ifuhu au yu'awwiquhu au yuwaqqifuhu. Nah, dan ternyata aktivitas-aktivitas yang berlebihan ya, seperti makan, minum berlebihan, kemudian bercengkerama, kemudian tidur yang berlebihan, bicara yang berlebihan, kemudian hayalan-hayalan, mimpi-mimpi yang berlebihan. Hal itu mimma yazidu sya'ithan, menjadi atau salah satu dari faktor yang menambah kita itu galau ya, gundah gulana, dan bahkan menghancurkan, memporak-porandakan fokus kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimalnya mengurangi, jadi azam ya, tekad kita agak menjadi lemah. Nah, kemudian bisa jadi mencederai ya, bahkan menghentikan ya, kita dari tadinya fokus gitu, karena banyak aktivitas yang berlebihan seperti tadi, bisa sudahlah,
terlupakan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nih, oleh karena itu kasih sayangnya Allah begini. Iqtadat rahmatul azizir rahimi. Nah, maksudnya di sini rahmatul azizir rahimi adalah Allah Subhanahu wa taala. Iqtabat rahmatul azizir rahimi bi'ibadihi an syara'a lahum minas siyami. Nah, Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk mensyariatkan puasa kepada hamba-hambanya. Kenapa? Hal itu ma yudhibu fumula ta'ami wasyarab. Ya. Itu bisa menahan kita untuk berlebihan dalam melakukan makan minum. Jadi makan minum kita dengan adanya disyariatkan puasa tidak menjadi berlebihan. Ya. Nah, akhirnya termasuk juga orang-orang yang diet nih. Sebaiknya orang-orang yang diet itu dilakukan dengan metode berpuasa saja. Ya, pahala dapat, ya. Kemudian diet juga jalan gitu. Wa yastafrighu minal qalbi akhlaq syahwat al-mu'awwiqah lahu an sayrihi ila Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dengan adanya puasa itu kita hamba Allah ini bisa menyisihkan, artinya bisa meninggalkan mengurangi syahwat yang bisa mencederai perjalanan atau konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa syara'ahu biqadril maslahah haitsu yantafi'u bihil 'abdu fi dunyahu wa ukhrahu. Wala yamurruhu wala yaqta'uhu 'anil masalihil 'ajilah wal ajilah. Nah, Allah mensyariatkan puasa itu, ya, dengan kemampuan hambanya ini, ya. Dan Allah mengapresiasi dengan mensyariatkan puasa, kemudian Allah mengapresiasi hamba-hambanya yang melaksanakan puasa itu. Dan yantafi'u bihil 'abdu. Dengan puasa itu hamba Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Wala yadurruhu wala yaqta'uhu 'anil masalihil ajilah wal ajilah. Dan puasa itu tidak membahayakan, kemudian juga tidak akan dapat menghentikan kebaikan-kebaikan dari puasa itu, baik yang dirasakan secara langsung ataupun efeknya dirasakan setelah beberapa waktu kemudian, ya. Maka ada dikatakan di dalam satu hadis, sumu tasihhu. Nah, berpuasalah kalian, tasihhu, maka kamu akan sehat. Dan itu memang dirasakan, dan ini menjadi pengalaman saya pribadi, ya. Ketika sedang berpuasa malah rasanya badan itu lebih fit daripada dalam kondisi sedang tidak berpuasa, ya. Nah, pada waktu hambanya melaksanakan puasa, khususnya di bulan Ramadan, dikatakan begini, wa syara'a lahumul i'tikafa alladhi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi ala Allah Ta'ala. Dan pada waktu puasa itu, ya, disyariatkannya i'tikaf.
terlepas dari pembahasan i'tikaf itu sunnah atau wajib, tetapi pada setiap bulan Ramadan kita ketahui ada amalan, ya, ada aktivitas yang namanya i'tikaf, ya. I'tikaf itu maksud dan ruhnya dan emosionalnya itu, ya, dan spiritnya adalah uquful qalbi, ya. Jadi konsentrasinya hati kita, terus fokusnya, ya, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di masjid, bertafakur, bertadabur, kemudian mengingat-ingat kekuasaan dan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'iyatuhu alaihi wal khulwah bihi. Dan konsentrasi, kemudian menyendiri, semua dalam rangka konsentrasi mengingat-ingat di mana posisi Allah sebagai sang khalik, sang pencipta, dan di mana posisi kita sebagai hambanya, ya. Maka dengan i'tikaf itu seharusnya al-inqita'u 'anil isyghali bil khalqi, ya. Kita sejenak menghentikan kesibukan-kesibukan kita terhadap ciptaan-ciptaan Allah, ya. Nah, selama ini kan kita hari-hari sibuk dengan pekerjaan, sibuk mencari ini dan mencari itu, sibuk dengan yang hobi mobil, sibuk terus membuat mobilnya lebih baik lagi, rasanya terasa lebih nyaman. Kemudian lagi yang hobinya mancing, sibuk terus dengan mencari pancingan-pancingan yang bagus, tempat-tempat mancing, sewa perahu dan lain sebagainya. Yang hobi nonton voli sibuk terus mengikuti perpolian, ya. Yang merasa sedang asik-asiknya berbisnis, sibuk dengan berbisnis, maka cobalah inqita' 'anil isyghali bil khalq, ya. Sejenak hentikan dulu sibuk dengan hal-hal yang demikian itu. Nah, maka pada waktu i'tikaf itu al-isyghal wal isyghalu bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala, ya. Menyibukkan diri kita, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi, ya, terhadap keesaan Allah, kekuasaan Allah, rahmat Allah. Bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal iqbal alaihi fi mahalli humumil qalbi, ya. Nah, dan di mana pada waktu itu kita menyibukkan diri, sibukkan dengan zikir dan kecintaan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas zikir, tadabbur, ya, kemudian mengingat keesaan dan kekuasaan Allah itu akan menempatkan ketentraman, itu akan menempatkan atau akan menghilangkan kegelisahan hati, ya. Fa sayastaula alaihi badaluhu wa yasirul hammu kulluhu bihi wal khuturat kulluhu bidzikrillah wat tafakkur fi tahsili maradihi wa ma yuqarribuhu minhu. Dengan kita menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tadabbur, itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting nih
kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kendati pun di sana disebutkan iktikaf itu pahalanya banyak begini dan begitu, kemudian ada Lailatul Qadar ya yang kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Akan tetapi tujuannya adalah bukan hitungan kita mendapatkan pahala. Ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang harus kita ingat adalah bahwa kita masuk surga, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, bukan lantaran karena amal kita yang sudah banyak atau yang merasa amalnya banyak, tetapi karena ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sudah ridho, apabila Allah sudah memberikan rahmat kepada kita, maka Allah akan memasukkan kita, menjadikan kita sebagai ahli surga. Sekiranya orang-orang yang masuk surga itu karena perbuatannya, maka kita akan cemburu kepada pelacur yang telah menyelamatkan anjing karena hanya memberi minum anjing yang kehausan, seekor anjing yang kehausan, kemudian si pelacur itu masuk surga. Nah, ini karena dimasukkan ke surga karena sebetulnya si pelacur ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala setelah dia bertobat ya. Nah, itu kita tafakkur ya, tadabbur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fayasiru anasu billah badalan min anasibil khalqi. Maka ketika itu keakraban kita, kedekatan kita adalah billah kepada Allah daripada badalan min anasibil khalqi, daripada kita lebih dekat kepada ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah itu tidak akan menolong kita di dunia maupun di akhirat ya. Fa yu'addu bidzalika li anasihi bihi yaumal wahsyah ya. Maka ya, keakraban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan menemani kita ya pada hari wahsyah. Hari al-wahsyah itu yang bengis, yang buas, yang menyeramkan. Di mana fil kubur, di kuburan. Haitsu la anisa lahu wala ma yufrihu bihi siwahu. Nah, di mana ketika itu kita tidak mempunyai teman ya, tidak mempunyai penolong ya, kecuali kedekatan kita, keakraban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada huwa maqsudul i'tikafil a'zam. Dan inilah yang dimaksud dilaksanakannya i'tikaf yang sangat mulia ini. Jadi apabila kita melakukan i'tikaf, kemudian barometernya mudah saja barometernya. Kalau kita belum merasakan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dipertanyakan. Karena sesungguhnya dalam i'tikaf itu kita tidak melakukan aktivitas yang lain kecuali hanya zikir, istighfar, tafakkur, ya, tadabbur terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita memahami bahwa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita akan paham bahwa kita sebagai ciptaannya, sebagai makhluknya ternyata
tidak mempunyai daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Nah, dengan demikian kita tahu diri posisi kita ada di mana. Nah, itu kita ketahui setelah kita melakukan i'tikaf. Kalau misalkan ada yang memang sudah mengetahui hal itu, diharapkan setelah melaksanakan i'tikaf akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ruh, ya, spirit i'tikaf. Dan itulah yang dimaksudkan dalam i'tikaf, ya. Ini harus dicamkan nih para santri nih, ya. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dalam menuntut ilmu bisa lebih mudah lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.